few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Namalana Hirunisa dengan NIM 23020250001 dari program studi pendidikan bahasa Arab UIN Salatiga. Pada video kali ini saya akan membahas tentang disgrafia, yaitu gangguan menulis pada seseorang. Sebelumnya saya mengunggah video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling. A few moments later. Di sini itu saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian disgrafia. Jadi, disgrafia adalah kondisi neurologis yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk menulis, termasuk kesulitan dalam keterampilan motorik halus, pemrosesan bahasa dan memori, sehingga kondisi ini tuh dapat memengaruhi penulisan, mulai dari tindakan fisik menulis hingga menerjemahkan pikiran ke dalam kata-kata tertulis. Nah, ciri-ciri disgrafia itu ada 4, yaitu tulisan tangan tidak terbaca, lalu kesulitan dalam tata bahasa, kesulitan dalam memegang alat tulis, dan kesulitan dalam mengatur ide dan mengeja kata-kata. A few moments later. Selain ciri-ciri disgrafia, ada pula gejala umumnya nih. Gejala umumnya tuh ada 5, yaitu huruf campur besar, kecil, dan miring. Terus posisi tubuh dan kertas itu tidak tepat atau tidak sejajar saat menulis. Terus yang ketiga yaitu sering keliru huruf B, P, V, dan U. Terus yang keempat itu ada sulit mengatur spasi dan margin saat menulis. Dan yang terakhir ada cepat lelah atau kram saat menulis. A few moments later. Setelah itu ada penyebab disgrafia. Penyebab disgrafia itu ada 3. Yang pertama, gangguan neurologis pada otak yang mengatur motorik halus. Terus yang kedua itu ada faktor genetika atau keluarga. Biasanya itu dia itu disebabkan dari keturunan ya, entah dari orang tuanya atau kakek neneknya. Terus yang terakhir itu ada cedera kepala atau otak. Itu bisa disebabkan dengan penyakit seperti stroke. Jadi tuh stroke itu bisa menyebabkan disgrafia. Terus ada pula trauma otak, maksud kayak apa ya? Misalnya tuh kecelakaan terus terjadi benturan yang sangat keras sehingga menyebabkan adanya disgrafia. A few moments later. Dan di sini itu ada cara menangani disgrafia. Cara menangani disgrafia itu ada 5 macam. Yang pertama itu melakukan terapi okupasi atau meningkatkan motorik halus. Terus yang kedua itu ada penggunaan alat bantu tulis ergonomis dengan memakai pensil besar atau segitiga atau juga grip alat tulis. Terus yang ketiga itu ada pelatihan mengetik sebagai alternatif menulis tangan. Terus yang keempat itu harus dari lingkungan belajar yang suportif dan positif. Terus yang terakhir itu ada dukungan emosional dan motivasi. A few moments later. Lalu hal apa sih yang digunakan seorang guru untuk menangani kasus gangguan menulis pada seseorang atau disgrafia ini? Jadi guru tuh harus memberikan motivasi dan suasana belajar tuh yang menyenangkan. Terus guru juga harus menyediakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Guru juga harus mengenal
dan memahami tentang disgrafia. Terus guru juga harus mengidentifikasi kebutuhan siswa yang mempunyai gejala disgrafia ini, terus memberikan umpan balik yang positif, terus bekerja sama dengan orang tua dan profesional. Jadi tuh di sini guru itu bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut dan seorang profesional di sini tuh dokter yang ahli, kayak dokter psikolog, terus ahli terapi okupasi dan lain sebagainya. Terus mengembangkan kesadaran dan pemahaman. Jadi itu guru dapat mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang disgrafia di kalangan siswa atau guru lainnya, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif atau mendukung.